Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mendoakan agar anak-anak ibu semuanya sehat selalu dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini ibu akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi yaitu tentang tumbuh-tumbuhan atau plantae dengan subtopik tumbuhan dikotil dan monokotil. Sebelumnya, ada baiknya ibu menyampaikan kompetensi dasar daripada pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah pengelompokan tumbuh-tumbuhan dalam divisi berdasarkan ciri umum serta kaitannya dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi tumbuhan biji. Pada hal ini kita membahas tentang tumbuhan dikotil dan monokotil, dan tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah membuat tabel hasil penggalian informasi anak-anak ibu di rumah pemanfaatan tumbuh-tumbuhan atau plantae. Nah, berikutnya ibu akan melanjutkan materi kita tentang tumbuh-tumbuhan subtopik tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk anak-anak ibu ketahui, untuk membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil, anak-anak ibu harus mengetahui struktur dan bentuk tubuh dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Nah, dengan demikian kita dapat melihat yang pertama, untuk membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil dapat kita lihat dari yang pertama yaitu biji. Dari biji di sini kita dapat membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, yaitu dapat dilihat dari kotiledomnya. Jika tumbuhan monokotil itu memiliki kotiledonnya 1, sedangkan tumbuhan yang dikotil memiliki kotiledon yaitu 2. Nah, anak-anak ibu bisa dapat melihat di sini. Nah, itu jika kita lihat dari bentuk biji. Dan yang berikutnya, untuk membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, itu kita dapat melihat dari akarnya. Nah, ini anak-anak ibu bisa melihat akar dan tumbuhan monokotil itu akarnya adalah serabut, dan tumbuhan yang dikotil itu akarnya adalah tunggang. Nah, telah kita ketahui ada 2 jenis yang dapat kita membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, yaitu dari biji dan akar. Berikutnya, tulang dalam yang menyeri ini itu merupakan salah satu ciri dari tumbuhan yang dikotil. Nah, kemudian apalagi yang berikutnya ciri dari tumbuhan dikotil, yaitu tulang daunnya menjari. Dapat anak-anak ibu lihat seperti jari. Untuk mengingat anak-anak ibu di rumah, ya, tumbuhan dikotil dan monokotil, salah satu yang membedakan antara keduanya, tumbuhan yang dikotil itu menyirik dan yang satu laginya menjari. Dan yang kedua, yang berikutnya ini yang membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, pada daun, pada tulang daun dapat kita lihat, yaitu yang monokotil
tulang daunnya sejajar. Namun ada kalanya dapat kita temukan tulang daun yang menjari juga terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, selain dari kedua ini, ada satu lagi ciri dari tulang daun monokotil, yaitu tulang daun melengkung. Nah, ini. Nah, dari yang ibu paparkan di sini, mungkin anak-anak ibu telah tergambarkan di pikiran anak-anak ibu dapat membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, selanjutnya, jika kita pergi ke suatu taman, kita melihat tentunya bunga. Nah, di sana juga kita dapat mengidentifikasi bahwasanya terdapat tumbuhan dikotil dengan monokotil itu dapat dilihat dengan melihat kelopak dari bunga itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya tumbuhan dikotil dan monokotil itu apa perbedaannya? Nah, yang ini, pada tumbuhan monokotil itu kelopak bunganya kelipatannya 3 atau 6. Nah, berikutnya, jika pada tumbuhan dikotil kelopak bunganya kelipatan 2, 4, dan 5. Nah, itulah ciri-cirinya. Jadi anak-anak ibu, jika ada suatu hari pergi ke taman atau pergi bertamasya atau refreshing, menemukan sekuntum bunga, mungkin dapat melihatnya dan dapat mengidentifikasi bahwasanya bunga yang anak-anak ibu temukan itu termasuk tumbuhan dikotil atau tumbuhan monokotil. Nah, yang terakhir, untuk membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil itu dapat kita lihat dari berkas pembuluh angkut daripada tumbuhan itu. Dari mana kita melihatnya? Yaitu ini contohnya. Jika pada tumbuhan dikotil berkas pembuluh angkut yaitu silem dan pelunya itu bentuknya melingkar, itu teratur, dapat dikatakan teratur. Sementara pada tumbuhan monokotil berkas pembuluh angkutnya tidak teratur. Nah, anak-anak dapat melihat di sini. Nah, dengan demikian ibu harapkan dengan pembelajaran hari ini ibu mengharapkan kepada anak-anak ibu semuanya dapat mengidentifikasi yang mana tumbuhan dikotil dan yang mana tumbuhan monokotil. Selanjutnya, yang ibu harapkan kepada anak-anak ibu, untuk tugas anak-anak ibu di rumah, ibu minta anak-anak ibu membuat sebuah tabel hasil penggalian informasi dari pemanfaatan tumbuh-tumbuhan serta menggambarkan bentuk bunga dikotil ataupun monokotil. Demikianlah anak-anak ibu, semoga dengan video kali ini anak-anak ibu dapat belajar di rumah dan tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.